Timnas U23 akan bertanding menghadapi Uzbekistan dalam semifinal Piala Asia pukul 21 waktu Indonesia Barat. Memang masih jauh dari waktu kick-off, namun euforia pendukung Garuda Muda sudah terlihat di Jakarta dan Surabaya. Pertama saya akan menuju dulu ke Gelora Bung Karno, Jakarta. Ada Valentina Sitorus di sana. Valen, seperti apa persiapan nobar di GBK? Siapa saja tokoh yang akan hadir di nonton bareng nanti? Iya, selamat malam Friska. Kalau melihat daripada nonton bareng Indonesia versus Uzbekistan di laga Piala Asia U23 ini adalah PSSI dan juga Kementerian BUMN. Bisa jadi yang datang adalah jajaran petinggi PSSI, baik itu Ketua Umum Erick Thohir, dari Wakil Sekjen 1, dan juga mantan Menpora begitu ya, kemudian juga ada Ratu Tisa ataupun juga Sekjen Yunus Nusi. Tapi kami belum mendapatkan terkait siapa kira-kira nanti yang akan datang ke sini. Tapi yang jelas persiapan hingga saat ini dilakukan bahkan untuk menyambut pemain ke-12 Timnas Indonesia alias supporter yang pasti nanti akan mengeluarkan suara teriakan dan juga doa untuk mendoakan kira-kira kemenangan Indonesia lawan Uzbekistan nanti. Dan juga Friska dan juga saudara, kalau melihat dari nobar yang nantinya akan dilakukan di areal GBK sendiri akan ada 3 titik maksud kami tempat nonton bareng itu sendiri. Pertama adalah di tempat saya berdiri saat ini, tepatnya di area official Garuda Store di gate G begitu ya. Kemudian juga ada di Plaza Utara GBK dan juga di JCC Senayan Jakarta. Memang untuk nonton bareng nanti kan jadwal pertandingan semifinal ini akan dimulai pada pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Tapi sebaiknya Anda yang ingin nonton bareng di sini ini sebaiknya datang lebih awal karena memang diprediksi akan ada ribuan penonton yang akan ikut menonton di sini karena ya mereka akan memberikan dukungan karena tidak bisa menonton langsung di stadion Abdullah bin Khalifa Qatar. Tidak ada syarat khusus, bahkan tidak ada pendaftaran yang perlu dilakukan secara online begitu ya. Siapapun yang ingin menonton supporter Timnas Indonesia ini bisa datang gratis, tapi yang jelas memang harus menjaga ketertiban di sini ya. Dilarang untuk membawa flare ataupun juga petasan ataupun juga miras dan juga senjata tajam. Tentu memang di sini persiapannya masih diupayakan Friska. Selain persiapan akan dipasangnya 7 layar besar ya mungkin berukuran 4 kali 6 meter di sejumlah titik yang sudah saya sebutkan tadi. Tapi tadi juga kami melihat bagaimana persiapan lewat cek sound, kemudian juga lighting, ataupun juga stand-stand yang bisa kami informasikan pada Anda, bahkan stand kesehatan ini menjamin kenyamanan bersama ini juga sudah dipersiapkan. Ada memang sejumlah hal yang perlu diperhatikan, karena ini memang bisa dikatakan sebagai pertandingan yang tidak biasa antara Indonesia versus Uzbekistan, karena 2 pemain dari tim nasional masing-masing negara ini tentu akan merebutkan tiket untuk menuju ke final Piala Asia U23 dan juga tiket Olimpiade Paris 2024. Tentu sejumlah pemain akan bermain secara epik dan kita akan menjadi saksi. Tapi memang ada yang jadi tantangan, Friska dan juga saudara, ada Rafael Struijk yang belum bisa main di pertandingan semifinal kali ini, padahal dia ini termasuk penyerang terbaik dan juga kesiapannya dia ketika untuk bisa siaga dalam menjaga defense gitu ya. Ketika ada lawan yang menyerang masuk ke gawang Indonesia, ini bisa dikatakan menjadi salah satu pemain andalan Timnas Indonesia. Kemudian juga yang menjadi tantangan adalah Uzbekistan sendiri ini belum pernah kebobolan gol sama sekali dari 4 laga yang memang sudah dilalui dalam Piala Asia U23. Sementara kalau untuk Indonesia sendiri sudah kebobolan 5 gol, yang mana memang ini menjadi tantangan meskipun kita harus optimistis bahwa Indonesia saat ini berada di peringkat 134, naik 8 karena menang 2 kali melawan Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi yang jadi harapan bagi masyarakat Indonesia tentunya adalah bagaimana para pemain ini bisa fokus untuk bermain dan bisa konsentrasi untuk bisa bermain all out begitu ya. Karena balik lagi, pemain ke-12 Timnas Indonesia sendiri akan mendukung semaksimal mungkin di titik-titik nobar yang memang diselenggarakan di sejumlah titik di Indonesia. Good luck untuk Timnas Indonesia. Kami dengan semangat mendukung Anda dengan baju merah seperti yang sudah saya gunakan dengan nomor 12, itu artinya adalah pemain ke-12 di mana hati saya mendukung Indonesia sebagai supporter. Friska. Jadi Valen siap jadi pemain ke-12 ya di Timnas U23. Kita sama-sama doakan Timnas itu di GBK
akan ramai sekali di sana untuk nonton bareng mendukung para penggawa Garuda Muda. Bagaimana kalau di Surabaya, Jawa Timur? Kita akan lihat persiapannya bersama dengan Via Irmar yang saat ini ada di Balai Kota Surabaya. Via, tadi Valen melaporkan kalau di Jakarta persiapan nonton barengnya sudah maksimal, sudah berjalan. Bagaimana kalau di Balai Kota Surabaya? Pengamanannya sudah seketat apa? Tadi saya lihat Anda petang sudah cukup ramai juga ya untuk pengamanan, untuk mengantisipasi warga yang ramai datang ke sana. Rizka dan juga saudara, terkait persiapan untuk nobar semifinal Piala Asia antara Indonesia dan juga Uzbekistan pada malam hari ini sudah selesai, sudah rampung dilakukan persiapannya di halaman Balai Kota Surabaya. Sementara untuk pengamanannya sendiri baru saja selesai dilakukan apel bersama dengan petugas gabungan yang terdiri dari TNI, Satpol PP, Linmas, dan juga petugas Dishub Kota Surabaya. Mereka akan disiagakan di titik-titik keramaian yang akan mengarah ke Balai Kota Surabaya. Karena mengingat pada malam hari ini, di mana nanti open gate akan dilakukan sekitar pukul 6:30 malam waktu Indonesia Barat, akan ada beberapa arus lalu lintas yang ditutup dan juga yang dialihkan. Nah, ini juga penting diketahui oleh para supporter Timnas Indonesia yang akan berangkat ke Balai Kota Surabaya untuk nobar. Jadi bagi mereka yang akan menuju ke Jalan Sedap Malam ini akan ditutup karena akan dipergunakan untuk para tamu VVIP nobar pada malam hari ini, sehingga nantinya mereka akan dialihkan menuju ke Jalan Ketabangkali. Begitu juga bagi para supporter yang berangkat dari arah Jalan Yosudarso, ini juga akan dialihkan ke Jalan Ketabangkali. Sementara bagi para supporter Timnas Indonesia yang berangkat dari Taman Prestasi Surabaya akan menuju ke Balai Kota Surabaya akan dialihkan juga ke Jalan Genteng Kali. Dan yang terakhir, bagi supporter yang berangkat dari arah Simpang Jalan Jaksa Agung Suprapto, ini juga akan dialihkan ke Jalan Ambengan Surabaya. Sementara terkait tentang parkir, juga tidak perlu dikhawatirkan, Friska dan juga saudara, untuk parkir roda 2 sendiri akan disediakan di Jalan Jemerto, Jalan Jaksa Agung Suprapto, sedangkan untuk parkir roda 4 akan disediakan di Jalan Wijaya Kusuma Surabaya. Yang menarik dalam nobar di halaman Balai Kota Surabaya pada malam hari ini, nanti akan ada bagi-bagi door prize hadiah, di mana Pemkot Surabaya menyediakan sekitar 5.000 kupon door prize. Kira-kira hadiahnya apa? Ini masih dirahasiakan terlebih dahulu. Dan selain kupon hadiah, satu orang juga akan mendapatkan satu kupon makanan yang bisa dibelikan di area Balai Kota Surabaya. Jadi intinya satu orang bisa mendapatkan 2 kupon. Namun yang paling penting nantinya sebelum mereka memasuki venue nobar yang ada di halaman Balai Kota Surabaya akan ada screening dari polisi untuk mencegah adanya penonton ataupun supporter Timnas Indonesia yang bawa flare, barang-barang berbahaya maupun juga yang dilarang. Kemudian kalau misalnya sudah aman, mereka diperbolehkan untuk masuk dan akan diberikan 2 kupon. Dan mereka pun dipersilakan untuk menonton bagaimana jalannya pertandingan semifinal Piala Asia U23 antara Indonesia versus Uzbekistan pada malam hari nanti. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk mengenakan pakaian ataupun juga atribut Timnas Indonesia seperti yang saya pakai saat hari ini, yaitu warna merah, agar semakin menyala ya semangat para pemain Timnas U23 yang berlaga nanti malam sehingga bisa membawa kemenangan untuk Indonesia. Dan yang terakhir, Friska, yang menarik juga nanti akan hadir keluarga dari pemain Timnas U23, yaitu ada Marcelino Ferdinand dan juga Rizky Ridho. Rencananya mereka akan nonton bersama dengan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Friska. Merah menyala Garudaku, teman-teman, terima kasih banyak laporannya. Kita sama-sama dukung Timnas malam hari ini. Via Irmar di Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya ada Valentina Sitorus dari Gelora Bung Karno, Jakarta.